up everyone? Hai. Welcome back to another episode of Close Down dulu. Harus ada dulu. Ya harus ada kayak gitu. Biar lebih seru. Kita berdua aja di sunyi di sunyian ini. Kita hari ini mau bikin another episode for 10 years anniversary di 2022. Jadi 2022 tuh berarti 10 tahun yang lalu tuh 2012. Jadi apa aja sih yang viral di 2012, rusuh 2012. yang rusuh 2012. Kita versi banyak movie ya? Versi series. Oh, ini Series Asia. Sebelumnya kita udah bahas movie, lagu. Sekarang kita bakal bahas versi series Asia, dan kita nyari mana ya yang paling the best di tahun 2012 tuh se-Asia gitu loh. Dan se-Asia ya. Pede banget se-Asia enggak sih? Maksudnya kita nyari yang kita tonton aja antara yang menurut kita is the best in the era. Betul. Antara yang kita sering-sering tonton lah, era-era zaman-zamannya Korea, Jepang, Indonesia, mana nih yang seru. Jadi kita memutuskan untuk ngebahas series Korea, judulnya adalah The Moon Embrace the Sun. Yes, that's right. Bahasa Koreanya apa? Gak tahu. I'm not Korean, please. Gak bisa. Nggak usah. Gak apa-apa ya. Usah. Ada di bawah. Ada di bawah. Gak ada. Gak akan gua tulis di bawah. Hapus. Itu ya guys. Oke. The Moon Embrace the Sun. Itu udah 12 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu dengan 20 episode. Very long episode. Very long episode. Kita bakal sedikit nyontek siapa aja yang main karena namanya gue juga nggak ya, cuman kita takutnya salah nyebut ya, gengs ya. Dan yang main tuh literally tuh the best in their class lah ya. Iya, betul banget, dan nggak mengecewakan gitu loh. 12 episode untuk 20 episode untuk sebanyak itu ya. Kalau gue sih lebih apa ya, gue amazed aja tuh sama film itu, series itu ya terutama. Iya, series. Plotnya rapih gitu, jadi dia jelasin kayak waktu awal mula terjadinya tuh apa, kenapa, terus tahu-tahu jadi apa, terus konfliknya apa, sebab konfliknya apa, ditambah acting orang-orangnya yang nggak waras, bagus gitu. Jadi kayak ini udah komplit aja gitu loh. Sebenarnya ceritanya sih harusnya klasik aja ya, gitu. Kayak ceritanya tuh nggak terlalu yang banyak apa ya ibaratnya, nggak terlalu yang banyak konflik gimana gitu. Suka nonton film kayak kolosal gitu nggak, kerajaan gitu? Nggak semua, tapi gue nonton sih. Gue sih emang kalau drama khususnya Korea ya, drama Korea tuh gue memang prefer agak ke arah cerita-cerita kerajaannya, karena memang bagus ya. Kita gue merasa pede bilang kalau gue besar dengan Janggem. Drama Koreanya mereka, gue lupa judulnya apa, dan itu bagus banget gitu kan. Dan The Moon Embrace the Sun tuh salah satu drama Korea yang nggak ngebosenin buat gue. Iya, udah nonton berkali-kali. Kenapa ya? Kayak gitu. Gue nggak bisa bosen. Ya itulah mungkin karena plotnya sama actingnya tuh apa ya? Kalau kata Cici kawin. Setuju, kawin memang. Married, nikah, satu kesatuan. Tolong di-cut aja itu dah. Gak mau, satu kesatuan, dan kita semua tuh bahagia nontonnya. Padahal visually-nya tuh pemerannya cuma 3 pemeran utamanya ya. Yang disorot tuh mereka bertiga gitu ya nggak sih? Ya, ya bertiga tapi dengan tambahan 3. Iya. Ya gitu. tapi iya. Aku nggak tahu sih umur mereka tuh berapa waktu itu gitu. Maksudnya kayaknya masih sangat muda kayaknya ya. Iya, karena 10 tahun yang lalu lah ya. Dan yang tahu utama cowoknya tuh Kim So Hyun. Dia tuh udah main Dream High. Ya udah. My Love from Another Star, dan that's a good series for Korea. Karena gue nonton dan gak bosan. My Love from Another Star itu sama Dream High itu yang pertama, tapi ya gue tuh nonton terus, dan dia tuh aktingnya bagus banget gitu. Iya. Di sini dia jadi Lee Hoon, si Raja, Putra Mahkota, betul banget. Padahal gue underestimate dia loh, maksudnya kan muka dia lucu ya. Untuk cowok tuh mukanya
apa ya, lucu menurut gue ya, apalagi makanya pas gue ngeliat tokoh utama cowoknya dia mukanya kayak gitu tipenya. Is it good terlalu gitu? Sangar karena lawan mainnya yang jadi kakaknya tuh Jung Il Woo, dia tuh sangar. Buat gue dia sangar. Ya sangar. Bahkan siapa nih apa namanya yang apa sih ya penjaga bodyguard lah ya, si bodyguardnya gitu. Song Jeremy itu wah itu mahal sekali mukanya gitu, maksudnya itu mukanya tuh udah seksi ganteng itu udah gitu ya, maksudnya kebanting lah, bukan berarti dia jelek, dia itu mukanya tuh kayak yang enggak dia kan raja ya, I mean harusnya tuh menunjukkan suatu wibawa, apalagi pas ada adegan dia nangis kan, itu bagus, sedih, but I found it juga funny gitu karena mukanya jadi lucu gitu. I'm not fine lu liat gak sih yang dia nangis funny things ya, gue nonton kan dia tuh every single episode, dan buat gue tuh ya apapun yang dia lakukan tuh sentuh banget gitu, kayak aduh, tersentuh cuman gitu. Muka dia mungkin karena muka dia tuh terlihat really young gitu, sangat muda gitu, maybe. Sangat baby face gitu ya, kan, so I'm become so lawan mainnya kan lebih tua ditambah kakak kan, jadi mungkin dia memang dikasih unjuknya yang lebih, makanya gue sampai kayak apakah baik-baik aja ya, maksudnya di situ lah baik-baik aja ternyata gue seujon aja iya gitu betul sih. karena kita udah nonton series ini, dan ini kebetulan kita nontonnya barengan dong pas di rumah lu. Really? Iya, malam-malam lu nonton yang udah kedua 3 kali tapi gue pertama waktu itu. Dan that's so dan gue harus pulang waktu itu karena udah malam. Oh, nontonnya ini kita. Oh iya, that's so good. Awalnya gue langsung ini nonton apa gitu kan. Nah, itu bagus banget, no regret, really bagus. Gue bakal nonton lagi sih kalau misalnya ada kesempatan gitu kan, mau nonton lagi nggak, nonton lah gitu, karena apa ya, plotnya rapi gitu, gue suka banget. Korea tuh kan rata-rata muter ya, I mean dia tuh bikin cerita kayak satu scene aja tuh bisa lama banget gitu, satu episode. Dia tuh nggak selama itu gitu loh, walaupun gue agak mengakui ada beberapa yang cukup lama sih gitu. Iya, memang tapi di Monster tuh di pertengahan tuh ada beberapa episode yang memang benar-benar lama gitu, lama banget, terlalu ngebosenin gitu. Cuman nggak yang masih kebayar dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi masih oke, dan actingnya terutama sih. Lu bayangin aja di situ tuh 3 tokoh utamanya, terus 3 ini terus sama siapa yang jadi ratu itu? Iya sih, ini nih si Kim Min Soo. Iya kan, jadi ratu juga dapet banget kan. Bisa ya. Jujur gue nonton itu baru pertama kali gue ngerasain si siapa villainnya ya, maksudnya dia kan gitu. Jadi yang dia jatuhnya villain kan, jadi villain gitu, dan gue tuh feel sorry buat dia buat dia gitu, dan in position yang gimana gitu. Ya I mean kita tuh bener-bener hanyut dengan seriesnya, dengan ceritanya, ke bawah sih, gue ke bawah. 10 tahun yang lalu gue tuh nonton ini tuh literally di next year-nya, gue nggak tahu sih, atau selang-selangnya di antaranya, karena gue nonton itu baru pas gue baru masuk kuliah, dan gue tuh nonton dapat dari teman gue gitu, kayak itu tuh bagus banget gitu, kayak gue nggak tahu pemainnya, gue nggak tahu tokoh utamanya, gue nggak, ibaratnya kayak gue tuh nggak kenal, dan gue bisa nikmatin movie-nya sampai 20 episode, it's gitu. Something lah gitu, kayak crazy 20 episode, dan gitu. gue bisa ngikutin tanpa tahu apa yang membuat mereka mancing orang nonton gitu. Gitu. Karena apa ya, gue tuh suka semua karakter, literally tuh mereka semua tuh ada di tempat yang pas, gitu. Si ini jadi sini, actingnya pas, dia jadi sini, maksudnya yang satunya jadi jahat pas, yang satunya jadi cenayang pas, yang satunya jadi yang baik pas gitu, yang semuanya tuh pas, semua ada di, mereka tuh dapet storyline-nya tuh yang bagus, yang pas gitu buat karakter mereka. Dan tadi kita sempat bahas ya, maksudnya kita pemilih ya, cukup pemilih untuk nonton series, dan salah satunya adalah series-series Korea gitu ataupun Indonesia ya, di luar dari Amerika kita cukup lumayan pemilih, karena selain kadang mereka ngasih ceritanya yang bagus, pemainnya tuh kita yang nggak suka bikin nggak enjoy gitu loh, kadang tuh kita harus ngebandingin, coba artisnya yang main ini gitu loh, coba yang ini, karena emang nggak di delivery dengan baik gitu. Dan untuk 10 tahun yang lalu ada series kerajaan yang
ceritanya sebenarnya love story juga sih ya, tapi ada Super. tragedi lah ya jatuh. Iya gitu. Tragedi skandal keluarga kerajaan gitu. Cerita ini tuh cerita yang kayak gini itu banyak banget di Korea tuh banyak banget. Pasti ya. banyak. Dan gue personal buat gue ini tuh ini gitu loh, cerita ini tuh udah diambil sama The Moon Embers the Sun. Udah menang dia ini. di plot ini. Dia udah di plot ini udah paling dia menang, pas gitu loh. Karena untuk yang lain, untuk cerita yang lain aja deh gitu. Karena ada beberapa yang similar seperti ini dan gua nggak feel dan not feeling gitu loh. Nggak kebawa. Gimana sih? Nggak kebawa. banget nggak kebawa banget. Dan apa namanya? Apa ya? Gua personal tuh punya koleksi drama-drama Korea yang kira-kira kalau gue lagi bosen nih, gue nggak tahu mau nonton apa, atau misalkan kayak drama-drama yang lagi gue tonton lagi masih nunggu up next tuh, gue biasanya kalau lagi pengen nonton series tuh gue nonton yang gue ulang-ulang, dan The Moon Embers the Sun tuh salah satunya gitu loh. Gue nggak punya banyak tapi ya ada gitu. Dia aja gitu loh salah satunya. Iya, kalau gue suruh ngulang sih maybe gue bakal ngulang dia sih. Karena gak bosen, gue nggak tahu deh udah ngulang berapa kali. Sebelum bikin review ini gue sempet nonton dulu kan, gue nonton 4 episode, dan for your information 4 episode satisfying banget. Kayak gue tuh kalau nonton drama tuh kalau nggak seru pasti gue cepetin. Gue cepetin. Dan ini tuh gue lagi mencoba untuk nggak cepetin, dan emang nggak pernah gue cepetin gitu. Ceritanya tuh gue pengen tahu konfliknya, gue pengen tahu apa namanya romance-nya, gue pengen tahu actionnya, gue pengen tahu semuanya. Romance-nya nggak selebay itu sih gue lihat ya. Banget. Nggak selebay apa ya, padahal kan mereka nggak ketemu bertahun-tahun gitu kan. Tapi nggak yang jadi gimana sih sebenarnya. Walaupun tetap ada dramanya, cuman nggak yang menurut gue sih versi mereka ketemu sih drama banget, gitu. Terlalu set banget gitu, kayak dapet banget. Itu pas si rajanya nangis itu. And I found it funny, kayak oh come on. Gue kayak ngeliat parah banget. Padahal gue nggak menemukan itu guys. Karena mungkin karena dia juga di situ pemerannya sebagai raja ya, jadi I expect-nya tuh nggak gitu. Tapi dia begitu sih, what a cute raja gitu loh, ngerti nggak guys? Dia lucu banget di situ gitu. Gue jadi merasa imut ya di situ ya. Ceweknya apa kabar gitu. Ya itu bagus banget sih untuk sampai dia punya anak kan ya kalau nggak salah ya. Ya dia sampai dia punya anak kan di situ ceritanya. Cukup sedih tuh ceritanya si ini apa putri rajanya, adiknya si raja yang cewek yang nikah sama kakaknya dia. Itu cukup sedih sih. Itu sad story banget sih. Itu sad. Dia ceritain itu apa ya, mungkin kalau kata Indonesia ini sinetron ya. Sinetron yang kayak misalnya gini, tokoh utamanya nih 3 orang tapi ada keluarganya dia yang juga diceritain gitu. Tapi ini enggak yang jadi nyebar kemana-mana gitu loh. Dia tetap in line lah. Beda kalau Indonesia kan kebanyakan ntar ininya nih satu panjang satu pohon keluarga. Mana jujur aja ya, kita tuh cukup jarang fokus ke drama atau series Indonesia karena selain ceritanya muter-muter, episode-nya banyak banget, even ribuan. Kayak ini imagine a couple name. Ada beberapa nama dari series Indonesia yang sekarang tuh udah kayak nyampe di posisi episode like more than 500. 500 gitu, kayak 500. Karena gue personal tuh nonton episode yang banyak ya, maksudnya untuk yang series Amerika ya, kayak Glee, terus Revenge, Walking Dead, that's a lot of series gitu loh, dan Grey's Anatomy gitu ya, tapi nggak sampai 1000 atau 500 di atas sih. Jadi setahunnya cuma 300-an loh hari. Ya, dan itu udah lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Ya itu, makanya kenapa kadang juga kita ini banget ke Korea ya. Iya, karena Korea, selain mereka sih mungkin 20, tapi cerita mereka yang muter-muter gitu loh, makanya kita cukup pilih-pilih untuk drama Korea. Ini susah banget memilih. Nah, pas waktu kita bikin 10 years anniversary ini, kita nyari apa ya yang kira-kira series yang bagus gitu. Setelah kita cari-cari, kenapa nggak series kita bagi 2 gitu loh, antara Asia dan Western, karena siapa tahu kita bisa nemu, karena kalau kita gabung cuman Western aja yang kita bahas gitu. Pas kita cek di 2012 yang semua kita tonton atau yang kira-kira kita udah pernah lihat, cuman 1 yang benar-benar yang setuju akhirnya ya. Ini Moon Embers the Sun, karena series itu kan banyak ya, untuk
untuk 10 tahun yang lalu dengan gambar yang biasa aja sih, ini sih masuk kategori ini amazing. udah bagus ya, gambarnya bagus ya. Ceritanya sih kalau mungkin kalian udah yang pernah nonton atau kalau belum nonton ya monggo nonton gitu. Ceritanya klasik banget, cuman lo bakal kebawa ke flow-nya lah. Mereka deliverynya dengan bilang oh ini punya gue loh ceritanya gitu, dan kita enjoy nontonnya gitu, dan we love it so much. Kayak I'm in Joseon era gitu. Yeah. Gua nggak di era 2020-an tapi di era Joseon gitu. Dan feel dramanya gitu tuh kita dapat banget. Gua nggak tahu di Joseon atau bukan ya, I don't know sih. We don't know, but kita feeling banget kok ini fancy cerita kerajaan gitu. Ya kena juga ke royal vibes-nya ya, karena gitu kan kebanyakan ceritanya kan ke arah royal family-nya kan. Jadi so kita dapat hype cerita-cerita zaman dulunya dan bagus banget gitu. Jadi itu aja sih untuk 10 years ago. Untuk kesini-sini sih yang kerajaan mungkin gue sih mungkin ada beberapa tapi nggak ada yang gue satisfying. That's the hard guys, when you watching series itu hard banget untuk nyari yang klik besok gue tonton lagi tuh susah gitu. Jadi gue personal memang The Moon Embers The Sun tuh salah satu kerajaan yang gue bakal tonton terus. Oh sama Moon Lovers itu ya. Itu di lain cerita mungkin kita bakal bahas ya, mungkin next 10 years anniversary ya, karena itu emang the best banget gitu. So that's all guys, jangan lupa terus nonton karena 10 anniversary itu kita bakal ngeluarin 10 episode dari hal-hal amazing di 2012, apa aja dari music segala macamnya yang ada di unsur Kelas Daun lah. Jadi stay tune in Kelas Daun guys. Dan you know the rest. You know the rest. Jadi like, subscribe ya, you know the rest. Share, komen, apapun itu. Mungkin kalian punya kayak enggak nih di 2012 ada yang seru lagi nih. Let me know di bawah. Okay guys, so see you, bye bye, thank you so much.